Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsiran amma ba'd. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin sedang jamaah salat Isya yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk bersua, berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita semuanya keluangan waktu dan keinginan hati untuk berkumpul duduk sejenak di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk sebuah niat dalam sebuah rangka, yaitu kita ingin melihat, kita ingin memahami, mendalami akan sejarah dari perjalanan manusia yang paling agung, manusia yang mulia, pimpinannya para nabi, yaitu nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari jejak tapak dari sejarah perjalanan beliau dalam mendakwahkan, dalam menyebarkan agama Islam yang hari ini sampai di dada kita, dengan kita mempelajarinya, mengkajinya, mengetahuinya, tumbuhlah rasa cinta di hati kita. Sebagaimana kata pepatah yang menyatakan, tak kenal maka tak sayang. Mudah-mudahan kita dengan mengetahui, mengenal bagaimana sosok manusia yang hari ini kita jadikan panutan ini, ya tumbuhlah rasa sayang kita, cinta kita, dan mudah-mudahan buah dari cinta ini kelak di akhirat Rasulullah telah mengumpulkan kita bersama Rasul Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sabda Rasulullah SAW beliau menyatakan dalam sebuah hadisnya, sesungguhnya orang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Anta ma'a man ahbabta. Rasulullah menyatakan, engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau kagumi, bersama orang-orang yang engkau cintai. Jadi kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita kagumi, manusia yang kita idolakan, dan orang-orang yang kita cintai. Jadi kalau hari ini kita salah meletakkan cinta kita keliru dalam mengagumi manusia, hati-hati Pak, karena dengannya lah kelak di akhirat kita akan dikumpulkan. Makanya hari ini Bapak, saya, kita semuanya harus bisa memastikan bahwasanya manusia yang paling kita cintai, manusia yang paling kita kagumi, yang sangat kita idolakan adalah Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan muncul tumbuh cinta itu Pak kalau kita tidak mengenalnya. Makanya malam ini wasilah pertemuan ini mudah-mudahan kita mempelajari sirah, jejak sejarah dari Nabi kita yang mulia Muhammad SAW ini, tumbuh kecintaan di hati kita, ya, dan tumbuh pula rasa pengidolaan kita. Kita tidak mengidolakan manusia siapapun di muka bumi ini kecuali Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan cinta kita ini kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama beliau, dan mudah-mudahan beliau lah kelak yang memberikan syafaat kepada kita, syafaatul uzma, syafaat yaumil akhir nanti dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah bahas Pak tentang agama-agama sebelum agama Islam tersebar, ya, dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita pun telah ceritakan pula Pak bagaimana kehidupan sosial kemasyarakatan, ya, gambaran dari masyarakat jahiliyah sebelum Rasulullah SAW. Kita sudah tahu bagaimana kerusakan masa waktu itu, bagaimana keterpurukan moral, ya Pak, ya, kerusakan akhlak di zaman sebelum datangnya
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun sudah bahas tentang agama-agama, keyakinan, kepercayaan yang waktu itu diyakini oleh orang-orang Arab jahiliyah. Kita pun sudah membahas tentang kerajaan-kerajaan, penguasa-penguasa yang ada di Jazirah Arab waktu itu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Nah hari ini Pak, kita telah menemui akan memasuki pembahasan tentang nasab. Jadi garis keturunan Nabi kita yang mulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bahas tentang nasabun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa usratuh. Nasab Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa usratuh, dan keluarga beliau. Jadi kita akan bahas tentang nasabnya Rasulullah SAW beserta keluarganya. Nah ini pelajaran buat kita nih Pak. Bagaimana hendaknya mulai hari kita nih Pak. Bapak kalau masih ingat mulai dari orang tua Bapak nggak apa-apa. Kalau masih ingat juga di atas orang tua Bapak, mulai dari kakek Bapak. Kalau masih ingat juga dari atas kakek Bapak, itu dicatat Pak. Coba dicatat. Kalau masih ingat nih, catat. Misalkan kakek Bapak siapa namanya? Coba ya. Kakek Bapak punya berapa anak? Punya berapa anak dari kakek Bapak? Nah, sampai nanti dari anak-anak kakek Bapak ini punya berapa anak? Sampai nanti Bapak punya berapa anak? Seterusnya begitu Pak. Nanti Bapak wasiatkan kepada anak-anak. Nah nanti kalau Bapak meninggal, ini sudah Bapak catat nasab sampai nama-nama kalian. Ya nanti teruskan siapa nama cucu-cucu Bapak seandainya Bapak nggak sempat melihat dan mencatat nama cucu-cucu Bapak. Penting itu Pak. Nah, nanti nama anak Bapak itu sematkan nama Bapak. Makanya ngasih nama anak nggak perlu panjang-panjang Pak. Cukup namanya satu, tapi Pak belakangnya itu nama Bapak, nama kakeknya, nama uyutnya, nama siapa lagi Pak? Siapa di atas uyut Pak? Ini Bapak nih, di atas Bapak kan ada kakek, di atas kakek uyut dia apa ya? Cangga. Di atas cangga siapa? Nggak ngerti ya Pak. Itu dan nular sibur. Untuk sibur. Untuk sibur. Wah nggak ngerti saya Pak. Nggak jelas tuh. Nah itu nama Bapak tuh harus bisa tuh. Nah, kalau bisa dari Bapak saja, dari Bapak. Misalkan Bapak namanya misalkan siapa? Mami Pak ya. Misalkan nama Bapak itu Amir. Ya Amir. Nama anak Bapak misalkan Salman, berarti Salman bin Amir. Nanti anaknya Bapak punya anak, berarti cucu Bapak nih Pak ya. Misalkan namanya Ali, berarti Ali bin Salman bin Amir. Nanti Amir ini Pak bisa jadi marga ini Pak, bisa jadi fund ini Pak. Iya, bisa jadi fund. Jadi nanti setelah cucunya Ali, ya anak Bapak Salman, bapaknya Amir. Cucunya Bapak ini punya anak lagi, misalkan namanya Utsman, berarti Utsman bin Ali bin Salman bin Amir. Tuh Pak. Salman ini Pak punya anak lagi, Pak Utsman ini Pak punya anak lagi. Siapa namanya Pak? Misalkan namanya Zaid. Berarti Zaid bin Utsman bin Ali. Udah lupa kita Pak. Udah lupa ya. Nah, itu penting itu Pak. Jadi bin Amir. Nah, jadi ini apa nih? Keluarga besarnya Amir. Tuh, keluarga besarnya Amir. Itu ya Pak ya. Nah itu marga-marga yang di Assegaf itu Pak, Assegaf, Bawazir itu marga itu Pak, itu fan itu Pak. Ya. Nah kita sekarang biasanya itu hanya miliknya para ningrat itu ya Pak ya. Iya orang-orang keraton itu masih punya itu Pak silsilah itu. Nah kita pun penting lah itu Pak, ya Pak ya. Jadi nanti anak-anak Bapak itu jelas semuanya itu, keturunannya siapa, anaknya siapa jelas. Nah, jadi yang penting itu. Oh kamu, anaknya siapa? Anaknya si Fulan. Oh si Fulan itu ada. Oh si Fulan itu ada. Jadi nanti ketahuan. Itu ternyata anaknya Fulan bin Fulan dari kakeknya Fulan bin Fulan. Ini Pak, nasabun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
nasab Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Pak, linasabin Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathatu ajza'in. Nasab Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terdiri dari 3 bagian. Ya, terdiri dari 3 bagian. Juz'un, 1 bagian, ittafaqu ala sihhatihi ahli sirr wal ansab. Bagian yang pertama, Pak, bagian yang pertama yang mana bagian ini seluruh ahli sirr dan seluruh ahli nasab bersepakat akan kebenarannya, akan kesahihannya. Sepakat semuanya, Pak, ahli sejarah dan ahli nasab. Nah, jadi orang itu punya ahli nasab, Pak. Jadi mereka tahu, mereka punya buku Pak, Syajaratun Nasab. Buku tentang nasab, jadi syajarah namanya, Pak. Pohon nasab. Jadi yang di puncak itu siapa, mereka pasti tahu. Mereka pasti tahu. Ini, Pak, jadi begitu rapi sekali, Pak. Tercatat semuanya itu. Tercatat, tertulis. Nah, dulu ditulisnya di mana, Pak? Ditulisnya dulu di kulit-kulit di daun-daun kayu dulu, di batu ditulis. Nah, kita sekarang lebih canggih zaman kita, Pak. Bisa kita ketik di laptop, kita buat di folder, ya kan, Pak ya? Folder nasab. Gitu, Pak ya. Jadi diklik sama anak kita, keluar semua silsilah keluarga kita. Penting itu, Pak. Penting sekali, Pak. Sekarang saya sudah mulai, Pak, saya nanya-nanya sama kakak saya, ya, kakek kita anaknya ada berapa ya? Ternyata mentok juga di kakak saya, Pak. Gitu, mau saya tanya ke mama udah meninggal, Pak. Mama, kamu pulang kampung aja, katanya. Tanya sama paman, ada paman saya masih hidup, Pak. Tanya sama paman itu tahu semuanya. Waduh, ongkosnya juga ya, Pak ya, cuma nanya begini doang, Pak ya. Sayang juga kita, Pak. Hah? Pakai email, Pak ya? Nggak ngerti, Pak, masih udah 70 tahun lebih, udah 80-an, Pak. Nggak ngerti ada email, Pak. Nggak ngerti dia email, Pak. Video call, Pak ya. Itu harus ngomong langsung, catat langsung, Pak. Ngomong langsung, catat langsung itu, Pak. Ya. Nah, wahwa, dan ini, Pak, nasab yang disepakati oleh ahli sejarah, ahli nasab ini, Pak, dari nasabnya Rasulullah SAW, ini, Pak, wahwa ila Adnan, ya, dari Adnan sampai ke Rasulullah SAW, itu sepakat, Pak. Para ulama itu sepakat. Ini ada di bukunya Sirah Ibnu Hisham. Itu tercatat, Pak. Dari nasabnya Adnan terus turun temurun sampai nanti Rasulullah SAW, itu tercatat. Itu sepakat semuanya para ahli sejarah dan ahli nasab. Yang kedua, Pak, wa juz'un ikhtalafu fihi ma baina, ya, mutawaqqifun fihi wa qailun bih. Yang kedua, Pak, ini ahli sejarah dan ahli nasab berselisih, ya, berselisih di dalamnya, tapi ada pula yang mereka bersepakat atasnya. Jadi ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Jadi ada yang tidak sependapat, ada yang, ya, setuju. Nah, begitu, Pak. Ini di bagian yang kedua. Jadi ada perselisihan, Pak, ada perselisihan. Ini di mana, Pak? Wahwa dia adalah ma fauqa Adnan ila Ibrahim alaihi salam. Nasab dari Adnan sampai ke atas, sampai ke Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini ada ulama kita yang setuju, ada yang enggak setuju. Karena apa? Karena dari Adnan sampai Nabi Ibrahim itu, Pak, itu sudah terlalu jauh jaraknya. Terlalu jauh jaraknya. Dan itu sudah banyak sumber-sumber yang terputus atau yang kita katakan tidak terpercaya. Tapi dari Rasulullah SAW keturunan Nabi Ismail itu sudah sepakat, Pak. Tapi siapa nama kakek-kakeknya di tengah antara Nabi Ismail dan Nabi Muhammad SAW itu ulama sudah banyak yang ini, Pak. Sudah banyak sedikitnya referensi yang bisa digunakan sebagai rujukan. Makanya udah banyak ulama ini menganggap udah, pokoknya sampai Adnan saja sudah cukup, ya, sudah cukup. Ini tidak ada perselisihan di dalamnya. Tapi kalau sampai ke atas, itu sudah
banyak keraguan Pak. Ya. Wa juz'un, dan bagian yang bagian yang berikutnya Pak, ini bagian yang ketiga, la nasyukku anna fihi umurun ghairu sahihatin. Yang ketiga Pak, yang mana pada bagian ini tidak diragukan lagi, kita tidak menyangsikannya, bahwasanya di dalamnya ini banyak sekali perkara-perkara yang tidak sahih, yang nggak benar. Apa itu Pak? Wa huwa dia ma fauqa Ibrahim ila Adam alaihi wassalam, yaitu nasab dari Nabi Ibrahim sampai ke atas sampai Nabi Adam. Wah, ini udah mustahil sekali Pak ya. Mustahil sekali kita bisa tahu itu. Ya. Mustahil kalau ada orang yang tahu katanya nasab dari Nabi Adam, dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam. Oh, itu sudah mustahil. Sudah sangat Pak? Impossible lah gitu Pak ya. Itu sudah nonsen itu Pak. Omong kosong itu sudah. Ya Pak ya, ini banyak ulama yang sangat-sangat tidak percaya lagi. Ya. Kenapa Pak? Waqad aslafna al-isyaratu ila ba'di hadza. Karena sungguh ya kita telah diisyaratkan hal yang demikian ini, apa-apa yang telah berlalu dari yang kita sampaikan ini. Nah ini Pak ya, ini nasab-nasab dari Rasulullah SAW. Jadi cukup nanti kita bahas hanya bagian yang disepakati saja. Ya walau nanti Syekh ini Pak, beliau memberikan semua tuh Pak, beliau berikan semua referensinya dan beliau kutip dari buku-buku sirah. Ya, dan beliau tuliskan dari tulisan-tulisan ulama kita yang menjelaskan nasab-nasab dari Nabi Muhammad SAW sampai Adnan, dari Adnan sampai ke Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Adam. Tapi yang untuk bagian yang kedua dan bagian ketiga ini sudah kita tidak sepakati lagi. Sekarang Pak, al-juz'ul awal, bagian yang pertama. Ini Pak, bagian dari nasab Nabi kita Muhammad SAW. Pertama Muhammad. Lihat Pak, pendek-pendek nih Pak, nama orang Arab Pak. Yang pertama Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pak, nama Muhammad ini Pak, ini nama yang pertama yang terpakai di kalangan orang Arab Pak. Waktu itu Pak, sebelum lahir Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, enggak ada Pak orang yang pakai nama Muhammad. Enggak ada. Makanya Abdul Muthalib pun memberi nama ini Pak, ini memang berdasarkan apa istilah Pak? Ilham itu Pak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memang mengilhamkan kepada Abdul Muthalib untuk memberi nama cucunya dengan nama Muhammad. Muhammad itu Pak, asal katanya dari kata Hamida atau Ahmada. Artinya orang yang banyak diingat, orang yang banyak disanjung, orang yang banyak dipuji. Itu artinya Pak. Gitu. Jadi Muhammad, ya Muhammad. Nah ini menjadi sesuatu yang asing sebetulnya pada waktu itu Pak. Asing di pendengaran, di telinganya orang-orang Arab, nama Muhammad ini asing sekali. Ya, karena memang tidak pernah ada nama seperti ini. Nih Pak. Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Abdullah itu bapaknya Pak. Ya, Abdullah itu bapaknya Rasulullah SAW. Dan Abdullah ini Pak meninggal sebelum Rasulullah SAW lahir ke dunia. Beliau meninggal Pak ketika Rasul masih ada di dalam kandungan ibunya. Beliau meninggal di Madinah dan dikuburkan di daerah Abwa namanya. Di daerah Abwa. Dan nanti Ibunda Aminah pun ketika mengajak anaknya Muhammad ini berziarah, ya, Ibunda Aminah juga meninggal di Madinah ketika mau pulang ke Mekah. Nah Muhammad ini punya anak, punya ayah namanya Abdullah. Abdullah ini punya ayah namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini Pak, nama aslinya adalah Syaibah. Namanya Syaibah. Kenapa diberikan nama Syaibah Pak? Karena dulu waktu Abdul Muthalib itu lahir Pak, di rambutnya ini ada rambut putih. Jadi Syaibah itu artinya yang berambut putih. Syaibah yang berambut putih. Jadi namanya dulu Syaibah. Diberikan nama dulu dengan nama Abdul Muthalib Pak. Abdul Muthalib ya.
Karena waktu itu Syaibah ini punya bapak namanya Hashim. Ya, Pak ya. Hashim ini Pak punya saudara namanya Al-Muttalib. Jadi Al-Muttalib ini Pak saudaranya Hashim, ya. Nantilah saya ceritakan gitu ya. Bapak dulunya. Ya Pak ya, jadi Pak ya. Nah, pokoknya Abdul Muttalib namanya Syaibah. Syaibah itu yang ada rambut putihnya. Jadi Abdul Muttalib itu ya, ini masih kecil rambutnya sudah putih, Pak. Ada putih rambutnya. Makanya dinamakan Syaibah. Ya, Syaibah. Nah, Syaibah ini Pak punya bapak namanya Hashim. Nah, Hashim inilah Pak, ya Hashim ini punya saudara Pak, saudaranya namanya itu Muttalib, Al-Muttalib Pak. Jadi Hashim ini punya saudara namanya Muttalib. Jadi Hashim ini Pak, dulu dia di Mekah ya Pak ya, di Mekah beliau sudah punya anak, punya istri. Waktu itu beliau berdagang Pak, beliau berdagang kemana? Beliau berdagang ke Syam. Ketika berdagang ke Syam itu melewati Madinah, Yathrib namanya dulu Pak. Nah di Yathrib ini Pak Hashim ini menikah lagi dengan seorang wanita namanya Salamah. Ya, Salamah. Nah dari pernikahan ini Pak lahirlah seorang anak. Ya, siapa namanya? Yaitu Syaibah tadi Pak. Ya, yang jadi Abdul Muttalib. Nah setelah beberapa waktu anaknya lahir dan Hashim tinggal di Madinah, ya akhirnya Hashim meninggal dunia Pak, meninggal dunia di Madinah. Meninggal dunia waktu itu di bukan di Madinah, di Palestina meninggalnya Pak. Beliau meninggal dunia di Palestina ketika waktu berdagang ke Syam. Meninggal di Palestina waktu itu, ya anaknya si Syaibah ini pun lahir Pak, tumbuh besar. Sampai akhirnya si Syaibah ini pun gede Pak. Nah lalu datanglah Al-Muttalib. Al-Muttalib ini sama dengan Al-Muttalib ini Pak? Iya, saudaranya Hashim, ya adiknya Hashim. Dia datang ke Madinah, dia mau menjemput keponakannya. Ya. Katanya Al-Muttalib, aku ingin bawa keponakanku ini, ya untuk kembali kepada di tanah leluhurnya. Mamanya nggak boleh, enggak, jangan. Ini adalah anakku satu-satunya. Kata Al-Muttalib untuk merayu, katanya dia akan kembali ke tanah leluhurnya. Leluhurnya adalah para penguasa, dan akan aku jadikan dia pengganti daripada leluhurnya. Akhirnya dibujuk, akhirnya diizinkan Pak. Nah ketika diizinkan, dibawa pulang waktu itu ke Mekah Pak. Nah orang-orang manggilnya Abdul Muttalib. Oh ini Abdul Muttalib, ini hambanya Al-Muttalib gitu Pak. Ya, jadi orang nggak kenal lagi namanya Syaibah, tapi namanya apa? Orang kenalnya dengan nama Abdul Muttalib. Iya, Muttalib Pak. Imam Syafi'i itu Pak, namanya itu bukan Syafi'i Pak. Siapa nama beliau Pak? Imam Syafi'i siapa namanya Pak? Hah? Kita tahu Pak ya? Imam Syafi'i itu namanya Muhammad Pak. Muhammad. Beliau punya bapak namanya apa? Idris. Muhammad bin Idris. Syafi'i itu nama kakeknya. Kakeknya Pak. Imam Syafi'i itu nama apa? Syafi'i itu nama kakeknya Pak. Nama beliau asli Muhammad. Beliau punya bapak namanya Idris. Al-Imam Al-Bukhari itu Pak, namanya bukan Al-Bukhari Pak. Al-Bukhari itu nama daerah Pak, nama daerah. Tapi kita mengenalnya dengan nama Imam Al-Bukhari. Nama asli siapa Pak namanya? Muhammad juga Pak, iya Pak. Nama Imam Bukhari itu Muhammad Pak. Muhammad bin Ibrahim Pak. Nama bapaknya Ibrahim. Al-Bukhari itu Pak, itu Bukhara, daerah yang ada di Rusia sana Pak, Eropa sana Pak. Hah? Kazakhstan sana, pokoknya daerah Kazakhstan, pokoknya daerah pecahan Uni Soviet, Uni Soviet dulu Pak, Bukhara namanya. Nah, jadi Imam Bukhari itu artinya ya orang yang berasal dari Bukhara, dari daerah namanya Bukhara, dipanggillah Bukhari. Makanya nama bapakku itu Pak. Nah, misalkan siapa Pak, nama bapak misalkan Gatot, berarti Gatot Al-Jami, gitu ya. Iya, jadi orang tahu bapak Gatot ini dari Jawa, gitu. Hah?
Al-Aceh iya Pak, iya. Jadi Bapak tahu Pak Ramsal ini dari Aceh gitu kan Pak ya. Jadi siapa tahu ada anak Bapak yang jadi ulama terkenal nanti dengan nama daerahnya. Ada loh Pak ya, Syekh Muhammad Yasin Al-Padani. Iya, itu Syekh Muhammad Yasin Al-Padani Pak, itu ini Pak, itu ulama ahli hadis pernah ke Indonesia Pak. Beliau lahir tumbuh besar di Mekah Pak, dan dia jadi ulama di Mekah. Beliau ulama ahli ini Pak, ahli hadis Pak Al-Padani. Dan beliau pernah ke Indonesia tahun 60-an lah Pak, beliau pernah ke Indonesia Pak. Ingin melihat tanah leluhur katanya Pak. Itu orang Padang Pak. Tapi kakek neneknya ya sudah ke sana. Dulu kan orang Arab itu Pak mengundang Pak, siapa yang mau ke sana jadi warga negara sana. Dan banyak orang nggak mau Pak. Ya ngapain gersangnya Pak ya? Gersang panas gitu Pak ya. Kalau sekarang berebut orang mau ke sana Pak ya. Orang Arab nggak ngasih Pak gitu. Ya. Kalau ngasih ke sono kita Pak ya. Ke sono ya nekat Pak ke sono Pak ya. Dulu kan belum ada minyak Pak, belum ada orang tahu minyak ya kan Pak. Jadi orang dulu banyak Pak. Ada Pak, kita Al-Minangkabawi Pak. Ada ulama kita Al-Minangkabawi, dia beliau jadi ulama di Mekah Pak. Itu orang Minangkabau Pak. Ya, orang Minangkabau. Ada Syekh Muhammad Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani. Itu dari Banten Pak. Dari Banten itu jadi ulama juga Pak di mana? Di Mekah. Banyak Pak. Orang Indonesia jadi ulama di Mekah Pak. Jadi ulama di Mekah. Bukan orang Arab Pak, tapi ngasih fatwa sama orang-orang Arab. Orang Arab nanya dia ngasih fatwa. Luar biasa kan Pak. Jadi Bapak, orang Indonesia banyak pintar-pintar loh Pak. Orang Indonesia di luar itu banyak pintar-pintar Pak. Iya. Cuman di Indonesia, balik Indonesia bodoh lagi gitu Pak. Di luar negeri pintar, balik Indonesia jadi bodoh lagi gitu Pak. Karena apa? Karena Indonesia lebih banyak yang keminternya ya Pak ya. Jadi orang pintar-pintar ini dipinterin Pak sama orang-orang yang keminter ya. IP-nya 2, berapa doang itu bisa ngeminterin gitu ya. Ngeminterin orang yang kumlo atau apa gitu. Nah gitu Pak ya. Tuh di Indonesia itu gitu. Nah itu Pak ya. Jadi akhirnya Hashim ini anaknya disebut dengan Abdul Muthalib. Padahal nama aslinya Syaibah. Nama aslinya itu Syaibah. Dan Hashim ini Pak ismuhu Amr, namanya Amr. Ya, Hashim ini namanya Amr. Nah nanti dari Hashim inilah Pak orang suku-suku setelahnya itu menyebutnya dengan Bani Hashimiyah, Bani Hashim, anak keturunannya Hashim. Jadi Hashim ya, ini jadikan kabilah, jadikan keturunan. Ini Bani Hashim. Kayaknya Bapak saya katakan tadi Pak, Bapak kalau sekarang Bapak menyematkan nama Bapak, nanti Bapak keluarga Bapak, keturunan Bapak, ya, anak cucu Bapak nanti akan menasabkan diri kepada Bapak dan Bapak akan satu kabilah. Ini kabilah Amr. Itu apa ya? Gimana Pak? Jadi raja Jawa lah Bapak. Bapak harus mengalahkan raja Jawa dulu Pak ya. Iya, ada raja Jawa Pak. Amr Pak. Bin Abdu Manaf. Nah ini ada lagi Abdu Manaf. Nah, jadi Hashim ini punya bapak namanya Abdu Manaf. Abdu Manaf ini Pak namanya Al-Mughirah. Ya, namanya Al-Mughirah. Ini terkenal juga Al-Mughirah. Al-Mughirah ini Pak punya bapak namanya Qusay. Qusay. Enggak panjang-panjang kan namanya Pak? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay, enggak panjang-panjang namanya Pak. Enggak panjang-panjang. Kita kan waduh Pak. Siapa namanya Pak? Permana, Senja, Mutiara, Ramadona. Gitu Pak ya. Karena lahirnya pas bulan Ramadan di waktu senja gitu kan Pak ya. Belum lagi kalau ada Aprilianya kan itu Pak ya. Pas di bulan April gitu Pak ya. Panjang namanya Pak. Ya, jadi perdana senja purnama Ramadana Aprilia. Segitu kan Pak ya. Nama Bapak nyempil di sana kan Pak ya. Akhirnya nginget nama anak Bapak aja orang udah pusing. Ya akhirnya nama Bapak udah Pak ini kan. Nah, kepanjangan nama anaknya Pak ya. Sampai ada tuh di Jawa Pak, sampai catatan sipil itu bingung Pak, nama anaknya kepanjangan nggak cukup itu waktu lahirnya Pak.
Semakin panjangnya nama anaknya Pak. Suruh ngurangi nggak mau bapaknya Pak. Suruh ngurangi nggak mau. Bingung Pak. Semakin panjangnya nama. Nah Kusai ini Pak namanya Zaid. Ya, namanya nanti Zaid. Zaid ini Pak punya bapak namanya Kilab. Namanya Kilab. Kilab ini Pak punya bapak namanya Murrah. Murrah ini punya bapak namanya Ka'ab. Ka'ab ini punya bapak namanya Lu'ay. Lu'ay ini punya bapak namanya Ghalib. Ghalib ini punya bapak namanya Fihr. Ya, namanya Fihr. Nah, Fihr inilah nanti al-mulaqqabu bi Quraisyin wa ilaihi tantasibu al-qabilah. Ya. Nah, Fihr inilah nanti Pak yang dia punya laqab, punya nama lain namanya Quraisy. Namanya Quraisy. Nah, akhirnya Quraisy inilah nanti menjadi satu kabilah yang disebut dengan kabilah Quraisy, Bani Quraisy. Bani Quraisy. Nanti Rasulullah SAW itu juga dengan Bani Hashim. Ya. Dia kan pecah-pecah Pak. Nanti Rasulullah itu juga Bani Hashim karena kakeknya, misalnya kepada kakeknya Hashim. Ya. Nanti Abdul Manaf disebut dengan Quraisy. Ya. Secara garis besar disebut nanti dengan Bani Quraisy karena satu rumpun, ya, satu rumpun. Ya. Ibnu Malik, ya, Ibnu Malik, Ibnu An-Nadar, ya, Ibnu Nadar ini namanya Qais, ya, namanya Qais. Qais ini punya bapak namanya Kinanah. Kinanah ini punya bapak namanya Khuzaimah. Khuzaimah ini punya bapak namanya Mudrika. Mudrika ini nama aslinya Amir. Nama aslinya Amir. Amir ini punya bapak namanya Ilyas. Ilyas ini punya bapak namanya Mudor. Mudor ini punya bapak namanya Nazar. Nazar ini punya bapak namanya Ma'ad. Ma'ad ini punya bapak namanya Adnan. Nah ini Pak yang disepakati oleh para ahli sejarah dan ahli nasab. Tadi Adnan itu. Nah, ini tercatat di kitab ya Ibnu Hisham, di kitab sirahnya Ibnu Hisham di juz yang pertama. Nah ini Pak nasab Rasulullah SAW ya, yang disepakati oleh para ulama akan kesohihannya, ya, akan kesohihannya. Ya. Dan nasab inilah nanti yang disebut dengan Bani Qabilah Quraisy. Qabilah Quraisy. Qabilah Quraisy itu punya lagi lebih kecil namanya Bani nanti terkenal Bani Hashim. Yang terkenal Bani Hashim. Jadi dari yang dinasabkan kepada Hashim tadi yang namanya Amr tadi Pak. Ini. Yang berikutnya Pak, al-juz'u tsani, bagian yang kedua, ma fawqa adnan. Ya. Adnan ke atas. Nah, ini Pak ya. Jadi adnan ke atas itu ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Jadi ada yang sependapat, ada yang menolak. Nah, ini Pak, kalau sudah adnan ke atas itu sudah banyak keraguan. Sudah banyak ya, tidak kesohihannya. Nah Adnan ini Pak punya bapak namanya Ibnu Ud. Ibnu Ud ini punya bapak namanya bin Hamid bin Hamaisah ya, bin Hamaisah. Hamaisah ini bin Salaman bin Aun bin Buz bin Kimwal bin Ubay ya, bin Awam bin Nashid bin Haza bin Buldas bin Yadlaf bin Tabih bin Jahim bin Nahish bin Mahi bin Aud Aid apa itu Pak? Aid atau apa itu Pak? Berapa Pak? Ada pokoknya itu ya. Aid bin bin Aid ya, bin Aid berarti ya, bin Aid bin Abqar bin Ubay bin Abid bin Adda'a bin Hamdan bin
Sanbar bin Yathribi bin Yahzan bin Yalhan bin Ar'u bin Id lagi bin Dishan bin Aisir bin Afnan bin Aiham bin Maqsir bin Nahis bin Zarih bin Sumai bin Mizi bin Auda bin Hiram bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Nah, ini ulama kita banyak yang tidak bersepakat, Pak. Kenapa? Karena sudah terlalu panjang, sudah terlalu panjang nasabnya dan sudah tercampur, Pak. Sudah mustahil kalau ini apa benar. Jadi ada juga yang ini, Pak, yang menerima. Al-juz tsalits, juz yang ketiga ini, Pak, ma fawqa Ibrahim alaihi salam. Apa yang ada di atas Nabi Ibrahim? Oh, sampai ke Nabi Adam. Oh, ini udah enggak sepakat lagi, Pak. Sudah enggak sepakat lagi. Ini sudah banyak yang mustahil tercatat. Nah, gitulah, Pak, mustahil tercatat gitu. Orang sudah enggak percaya lagi. Dia yang pertama, Pak, Ibnu Tarikh. Nah, bapaknya Nabi Ibrahim yang namanya Azar nanti, Pak. Azar, Bapak Ibrahim itu jadi Al-Qur'an bukan dengan Azar. Azar ini nama lainnya adalah Tarikh. Tarikh ini namanya Azar. Nah, Azar ini adalah namanya bapak Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, setelah Azar ini, Pak, orang udah gak percaya, Pak. Kalau Azar itu emang ada dalam Al-Qur'an ya, Pak ya. Disebutkan di Al-Qur'an, ada namanya Azar, nama bapaknya Nabi Ibrahim. Bin Nahur ibnu Saru ibnu Saru ibnu Ra'u ibnu Falih ibnu Abir ibnu Shalih ibnu Arfakhshad ibnu Sam ibnu Nuh. Nah, ini Sam nih, Pak. Sam ini anaknya Nabi Nuh yang Nuh itu, Pak, nanti kan disebut dengan Abul Bashar yang kedua setelah Nabi Adam. Ya, Nabi Adam. Karena waktu Nabi Nuh itu, Pak, seluruh manusia yang ada di muka bumi semuanya mati, Pak. Semuanya mati. Enggak ada yang selamat. Ya, enggak ada selamat. Nah, sampai akhirnya waktu itu kan terjadi banjir bandang yang besar, ya, Pak ya. Banjir bandang yang besar. Jadi seluruh permukaan bumi ini tenggelam semuanya, Pak. Tenggelam, enggak ada yang selamat. Semuanya mati. Yang selamat itu hanya yang ada di kapal Nabi Nuh. Nah, ada anak-anaknya Nabi Nuh, salah satu namanya adalah Sam. Sam ini yang nanti menjadi keturunan Nabi Nuh yang selanjutnya. Dari Sam inilah nanti akhirnya lahir seluruh anak manusia sampai sekarang ini. Ahli genetika, Pak, menyebutkan seluruh kita ini ternyata seluruh asal mula kita itu ternyata dari Abasyah sana, Pak. Aslinya kita ini orang berkulit hitam. Tapi ternyata daerah-daerah yang tempat kita tinggal itulah yang akhirnya menjadikan warna kulit kita itu berbeda-beda. Dan ini semuanya dari Sam ini, ya, dari Sam ini. Sam ibnu Nuh alaihi salam. Ya. Nuh nama punya bapak namanya Lamik ibnu Mutawasyalah ibnu Akhnunuh. Yuqalu huwa Idris alaihi salam bin Yarud bin Mahlail bin Qainan bin Anushah bin Syaith bin Adam alaihi salam. Nah, ini banyak ahli sejarah yang sudah tidak percaya ini. Nah, ini, Pak, nasab Rasulullah SAW ya, yang menunjukkan bahwasannya nasab beliau adalah nasab manusia yang mulia. Karena ternyata kakek beliau adalah Nabi Ismail. Nabi Ismail punya bapak namanya Nabi
Ibrahim yang merupakan Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena seluruh anak-anaknya Nabi Ibrahim jadi nabi semua. Beliau punya istri Ibunda Sarah. Dari Ibunda Sarah lahir Nabi siapa Pak? Ishak. Dari Nabi Ishak Pak, beliau punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub Pak punya anak yang terkenal nanti namanya Nabi Yusuf. Dari Nabi Yusuf Pak lahir lagi nanti Nabi, yaitu Nabi Musa. Sampai akhirnya Nabi Isa. Nah, beliau Nabi Ibrahim punya istri lagi Pak, Ibunda Hajar, punya anak Ismail. Dari Ismail ini lahirlah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasab yang mulia. Jadi agama ini Pak dibawa oleh orang yang bergaris keturunan yang mulia. Ya, garisnya keturunannya itu jelas. Ya. Sekarang Pak kita bahas al-usratu ya an-nabawiyah, keluarga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keluarga dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu'rafu usratuhu sallallahu alaihi wasallam bil usrati al-Hashimiyah. Keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikenal dengan keluarga Hashimiyah. Jadi disebut dengan Bani Hashim, ya, Bani Hashim. Yang ini dinasabkan kepada siapa, Pak? Kepada kakek beliau, yaitu Hashim tadi, yang nama aslinya adalah Amr, ya Pak ya. Nama aslinya adalah Amr yang meninggal di dunia, di Palestina waktu itu, di Syam. Hashim ibnu Abdul Manaf, ya. Idzan fanadhkuru syai'an min ahwalil Hashim man ba'dahu. Oleh karena itulah kita akan menyebutkan sesuatu keadaan-keadaan dari Bani Hashim sebelumnya, ya, setelah itu. Hashim ini Pak, ya, Hashim ini adalah kakeknya dari kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kakek dari kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tadi sudah sedikit saya singgung ya. Jadi Hashim itu menikah dengan orang Yathrib, orang Madinah, dan meninggal di Syam. Akhirnya beliau punya anak, nama anaknya adalah Syaibah. Nah, Syaibah ini punya anak, nama anaknya adalah Abdullah, dan Abdullah ini punya anak namanya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dulu Pak, dari Bani Hashim inilah nanti ya yang dipercaya untuk mengurusi Ka'bah, dan keluarga Hashim lah nanti yang menjadi pemegang kunci Ka'bah. Dan sampai sekarang Pak itu tetap ada garis keturunannya yang sampai sekarang megang. Jadi ternyata di ini Pak, di mana di Mekah itu sekarang Pak, yang bagian ngurusin air Zam-Zam itu pasti dari keluarga ini. Yang mengurusin Ka'bah itu Pak, itu dari keluarga ini. Siapa yang tukang mancung itu Pak, tukang mancung umpan itu Pak, itu dari keluarga ini. Itu ada semua loh Pak, ada semuanya. Ya, memang dulu bapaknya tukang pancung, bapaknya lagi tukang pancung, gitu Pak. Ya, jadi emang tukang pancung. Karena memang bukan itu pekerjaan yang nggak bisa di ini kan, nggak bisa dimain-mainkan Pak. Karena memang harus pekerjaan yang diseriuskan. Ya. Hashim, kata siapa? Hashim waqad aslafana anna Hashiman huwa alladhi tawalla siyaqa wazifada min Bani Abdul Manaf hina tasalihu Banu Abdul Manaf wa Banu Abdul Dar ala iqtisamil munasib fima bainahuma. Hashim ini Pak, ini nanti mereka akan disebut Hashiman, ya, keluarga dari Bani Hashimiyah Hashiman. Nah, Hashim inilah huwallazi, dialah nanti Pak, dialah nanti yang mengurusi Pak, yang mengurusi segala sesuatu yang terkait dengan ya yang terkait dengan pengurusan Pak,
Hashim ini nanti Pak, dia itu orang dermawan, orang baik. Nanti Hashim ini Pak, dia siapa saya yang berkunjung ke Mekah itu akan beliau berikan roti. Ya. Rotinya itu Pak, roti yang dibuat oleh Hashim ini nanti Pak, yang disebut yang menjadi salah satu keistimewaan bahwasanya siapapun yang berkunjung ke Mekah ketika dia pulang ke negerinya akan cerita dulu pernah dikasih roti sama orang dermawan namanya Hashim. Ini dan Hashim inilah nanti Pak yang yang berbagi tugas dengan Abdul Manaf ya untuk mengurusi Ka'bah dan sekitarnya. Jadi mereka nanti akan melayani tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala ketika mereka ziarah ke Mekah. Ya, ke Mekah. Nah, roti Pak yang dibuat oleh Hashim ini nanti namanya sarid. Namanya sarid. Sampai sekarang ada Pak roti sarid. Bapak nanti kalau umroh, Bapak cari roti sarid. Nah, itu roti sarid itu yang pertama kali yang buat nanti Pak adalah Hashim itu Pak. Itu Hashim roti sarid namanya. Yaitu rotinya manis gitu Pak ya. Rotinya manis dan enak ya Pak. Lil hujjaj di Makkah, diberikan kepada para jamaah haji yang datang ke Mekah ya, yang datang ke Mekah. Nah, dulu orang-orang Mekah ya mengenalnya dengan nama Amr ya, tapi orang akhirnya menyebutnya dengan Hashiman ya, dengan Hashim ya, dengan Hashim. Kenapa Hashim Pak? Karena beliaulah yang membuat roti itu jadi gepeng-gepeng, jadi sarid. Ya. Jadi nama aslinya itu adalah Amr. Jadi kita nanti Pak bisa terkenal tuh Pak dengan ciri khas kita. Itu ada bakso enak, bakso apa? Bakso Pak Tompel kata gitu Pak ya. Kenapa? Karena yang jualan apa Pak? Tompel. Padahal namanya Udin tuh Pak. Nama Udinnya udah nggak terkenal lagi. Orang taunya apa? Tompel. Sono ada itu enak, bakso Pak Kumis gitu Pak ya. Nama aslinya Pak, nama aslinya padahal Pak Ijo nggak kenal lagi, kenalnya apa Pak? Pak Kumisnya. Ada di Kedul Pak bakso Ambon. Orang tanya bakso Ambon gitu ya. Siapa yang punya orang udah nggak tahu Pak, pokoknya bakso Ambon gitu. Bakso Ambon. Padahal kan apakah yang punya betul orang Ambon? Enggak Pak, ternyata orang Jawa Pak. Gua toko Seragen Mas, toko Seragen ternyata Pak. Tapi orang yang punya bakso Ambon. Saya tanya kenapa di bakso Ambon, ternyata yang jualan orangnya hitam Pak, orangnya hitam kayak orang Ambon. Jadi sebenarnya bakso Ambon gitu Pak. Dan dengan itulah dia terkenalnya gitu ya Pak ya. Dan itulah dia terkenalnya ya. Nah Hashim ini Pak, beliaulah yang pertama, huwa awwalu man sana rihlatain. Beliaulah yang pertama kali Pak memberikan inspirasi lah gitu Pak. Ya, inspirasi untuk melakukan perdagangan selama 2 tahun itu 2 kali. Dulu orang Arab tahunya Pak berdagang itu 1 tahun 1 kali doang Pak. Makanya pas berdagang itu mereka sampai 6 bulan Pak. 6 bulan mereka berdagang. Biar nanti pas pulang itu banyak bekal ya yang bisa jadikan persediaan sebelum itu berdagang lagi. Nah, Hashim ini apa yang ngajarin kita nggak bisa kalau begini terus kita habis ini. Kenapa? Karena di Mekah itu musimnya 2 Pak. Ada musim kemarau panjang, ya Pak, kemarau panjang, musim panas yang terik, dan ada nanti musim apa Pak? Nah, musimnya musim semi. Makanya beliau yang memberikan ini. Kita musim kemarau dagang. Nah, dagangnya kemana? Diajarin Pak. Jadi kalau musim kemarau itu dagangnya nanti ke Syam. Ya, karena Syam itu waktu musim dingin Pak, musim dingin. Nah nanti dari Mekah itu Pak bawanya apa Pak? Bawa pakaian dari kulit, selimut dan sebagainya, dijual ke Syam. Pak, Syam itu Pak kalau udah musim dingin Pak, sampai sekarang loh Pak. Palestina, Yordan itu Pak, Yordania, Suriah itu Pak. Itu kalau udah musim dingin Pak, itu sudah sampai pecah kulit ini Pak. Saking dinginnya Pak. Dingin sekali Pak. Nah, datanglah orang-orang Arab, bawa apa? Bawa selimut dari kulit. Dari kulit apa? Dari kulit sapi, dari kulit unta, dari kulit kambing, mereka jual Pak. Nah, nanti Pak
Pas musim yang lainnya lagi, kemana dagingnya Pak? Ke Romawi. Ke Romawi mereka dagang. Ke Romawi mereka bawa apa? Bawa cenderamata, macam-macam lah mereka bawa Pak. Ya, bawa pedang, bawa lain sebagainya. Karena waktu itu orang Romawi yang zaman-zamannya perang, bawa senjata dan sebagainya. Nah ini si Hashim Pak yang ngajarin Pak. Makanya sampai dibuat syair Pak oleh orang-orang Arab. Ya syairnya itu, ya syairnya begini Pak. Amrul ladzi hasyama ats-tsarid li qaumihi. Amrlah yang membuat roti gepeng tsarid untuk kaumnya. Qaumun bi Makkati, ya, kaum bi Makkati, ya. Mutasammina Ajaf, yaitu orang-orang yang datang ke Mekah, ya, dalam rangka apa? Mutasanatin apa itu Pak? Ajaf apa itu Pak? Apa? Kaum di Mekah yang ditimpa perang hujan dan mencekik. Oh iya, iya, nah itu. Sanad ilaihi rihlatani kilahima. Dialah yang mencontohkan untuk menempuh dua perjalanan di dua musim tadi. Itu Pak, musim siapa? Musim paceklik sama musim dingin tadi itu Pak. Nah, itu sama musim panas tadi Pak. Safar syattat wa rihlata asyaf. Dialah yang mengajak untuk safar, melakukan perpergian pada musim asyatta. Syatta itu apa? Asyatta, ya, musim apa? Dingin. Wa rihlatil ansab, dan perjalanan di musim kemarau. Nah, ini beliau lah yang memberikan contoh. Jadi Hashim ini terkenal sekali bagaimana jasanya dalam memberikan inspirasi kepada orang-orang Arab waktu itu. Nah ini mungkin Pak yang bisa kita sampaikan dulu. Ya, selanjutnya mungkin ada tanya jawab Pak. Monggo yang mau bertanya dulu. Ya Pak. Berarti nama Abdullah itu kan yang sebelum Nabi menjadi Rasulullah itu kan berarti Allah yang dari itu nggak ada. Artinya kita menyembah Allah yang sudah ada. Jadi dulu orang Arab dulu Pak, mereka sudah mengenal nama Allah Pak. Nama Allah mereka kenal, tapi cuma nama Allah doang Pak. Makanya ketika terjadi perjanjian waktu itu Pak ya, terjadi perjanjian Hudaybiyah waktu itu kan Pak ya. Terjadi perjanjian antara orang kafir Quraisy dengan Rasulullah SAW Pak. Perjanjian Hudaybiyah waktu itu Pak. Rasulullah bilang Bismillahirrahmanirrahim. Mereka nggak mau Pak. Ar-Rahman Ar-Rahim ini siapa? Kata mereka. Mereka nggak mau, karena mereka tahu ya cuma Bismillah dengan nama Allah. Mereka tahu. Tapi Ar-Rahman Ar-Rahim ini siapa ini? Mereka nggak tahu Pak. Yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang ini siapa? Mereka nggak tahu. Akhirnya kata Rasulullah, hapus Ar-Rahman Ar-Rahimnya, buat saya Bismillah. Kalau Bismillah, orang Arab kenal Pak dengan nama Allah. Nah, mereka tahu. Dan orang Arab itu Pak, mereka itu Pak, kalau mereka dalam keadaan susah Pak, mereka itu panggil Allah. Ya. Mereka itu panggil Allah. Misalkan mereka itu sedang ini Pak, sedang berpergian Pak. Ada badai, misalkan Pak. Ada badai, misalkan Pak. Ya mereka itu panggil Allah, ya Allah lindungilah kami, ya Allah jagalah kami, ya Allah selamatkanlah kami. Begitu. Kalau mereka sedang di laut Pak, di laut ada ombak besar, ada gemuruh, ada badai, maka mereka panggil Allah, ya Allah selamatkan kami, selamatkan kami. Tapi ketika mereka itu sudah selamat, sudah aman, tenang, nah mereka panggil siapa? Lata, Hubal, Manat, Uzza, itu Pak. Berhala mereka lagi. Jadi berhala mereka lagi. Nah, mereka itu Pak kalau ditanya Pak, man razaqakum, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian? Apa kata Pak? Saya quluna Allah. Mereka akan menjawab Allah.
Jadi orang-orang kafir Quraisy itu bakal ditanya, ya man razaqakum, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian? Mereka ngomong Pak, mereka akan menjawab, saya quluna Allah. Mereka akan menjawab Allah. Jadi mereka Allah itu udah kenal mereka Pak. Makanya Abdullah hamba Allah, mereka udah kenal. Udah kenal mereka. Berarti ini hamba Allah. Mereka tahu Allah itulah sang penguasa semesta ini. Mereka tahu. Nah, Allah yang menurunkan hujan, memberikan rizki, Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, mereka udah kenal itu Pak. Tapi nyembahnya, itu loh Pak. Nyembahnya tidak kepada Allah. Dan mereka Pak tidak menyembah kepada Allah itu, mereka berkata, bukan kami menyembah kepada yang kami sembah ini, bukan. Yang kami sembah ini hanya kami jadikan apa? Wasilah, kata mereka. Tawasul saja, wasilah saja. Nanti yang jadi perantara inilah, yang jadi tawasulan kami inilah yang menyampaikan kepada Allah. Ya. Makanya di Al-Quran itu Pak, Allah banyak menyebutkan ayat-ayat, ya, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau ada hambaku yang bertanya kepadamu, katakan aku ini dekat, kata Allah. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan kabulkan, kata Allah, permintaan orang-orang yang berdoa kalau mereka meminta kepadaku, kata Allah. Makanya kata Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah langsung sama aku, kata Allah. Aku akan pasti aku kabulkan. Nah, itu orang kafir tersebut Allah kenal mereka Pak. Ustaz, perihal yang tadi itu, kalau agama Islam sebenarnya kan udah ada sebelum Nabi Muhammad, ya. Nabi Musa, Nabi Sulaiman, sampai Nabi Isa. Nah, setelah Nabi Isa meninggal, dinaikkan ke langit, kan agama Kristen yang dinobatkan menjadi agama Islam sebenarnya saat itu kan. Nah, tapi mereka kan datang mereka ingin menghancurkan Ka'bah itu. Nah, seperti halnya pasukan Muslimin yang ingin menghancurkan Ka'bah itu, tapi Ka'bah itu kan sebenarnya dijaga oleh kaum musyrikin, bukan orang Islam musyrik lah yang menyembah berhala. Tapi Allah menunjukkan pertolongannya bahwa rumah Ka'bah itu rumahnya beliau gitu, Allah itu, dan bangsa Raja Abraham ini yang mewakili agama Kristen ingin menghancurkan Ka'bah dikalahkan. Gimana itu? Iya. Iya, jadi sebetulnya itu ceritanya Pak ya, itu sebetulnya Abraha itu kan gubernur dia Pak, gubernur Yaman. Dia kan diutus oleh Raja Najasyi. Ya, Raja Najasyi diutus untuk menyerang Yaman gitu Pak, menjajah Yaman lah gitu Pak. Nah, akhirnya datanglah waktu itu Pak pasukan Raja Najasyi. Ya, waktu itu aslinya Pak panglimanya bukan Abraha. Abraha ini adalah pengkhianat sebetulnya Pak. Abraha ini membunuh panglima yang sesungguhnya, dan panglima yang sudah mati dibunuh oleh Abraha, dan Abraha lah yang akhirnya menjadi panglima, dan dia diangkat jadi gubernur. Nah, waktu itu Pak Abraha dalam rangka untuk meredakan itu Pak ya, meredakan kemarahan Raja Najasyi, Abraha itu buat ini Pak, buat istilahnya siasat lah. Siasatnya apa Pak? Abraha itu tahu Pak ada orang dari Syam Pak, dari Syam itu kan dari Pak Palestina, Suriah, itu dari Pak ya. Itu setiap tahun mereka Pak itu berkelompok berbondong-bondong mau ke Mekah. Mau ngapain Pak? Mau beribadah di Ka'bah. Nah, Abraha ini tahu ketimbang mereka sampai ke Mekah, mending mereka di Yaman saja. Ada tempat ibadah yang lebih paten lah gitu Pak, lebih paten. Akhirnya dia bangun Pak gereja yang gede. Tujuannya itu ekonomi Pak. Jadi agar nanti Raja Najasyi senang. Di Yaman itu ada gereja yang besar. Gereja yang besar itu nanti ada sumber keuangan, pemasukan gitu Pak. Ya, jadi banyak upeti yang diserahkan kepada Raja Najasyi waktu itu dia Pak ke Habasyah gitu. Waktu segitu Pak sebenarnya Pak senang dia, senang. Jadi bangun gereja yang besar Pak. Itu sebenarnya tujuannya untuk cari muka itu Pak Abraha itu Pak. Tapi ternyata qadarullah Pak, ya, itu ada orang Arab yang tahu Pak siasat liciknya Abraha. Dia tahu ini Abraha ini licik ini. Akhirnya dia apain Pak? Diberakin itu Pak, ini ya Pak, gerejanya bangun. Padahal gereja itu dibangun dengan megah Pak, dibuat dari intan permata, berlian, emas, pokoknya megah banget Pak. Diberakin Pak sama orang Arab Pak. Raja gubernur Abraha waktu tahu ini orang Arab ini pasti pelakunya ini. Akhirnya
dia adukan kepada Raja Najasyi untuk mengirimkan bala bantuan agar dikerahkan pasukan untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, kenapa? Karena itu Pak, ternyata setelah dibangun pun gereja yang besar Pak, nggak ada orang yang mampir ke situ, nggak ada orang yang datang ke situ, karena memang bukan panggilan keimanan Pak. Bapak sekarang ini Pak, kalau nggak percaya Pak, ini sekarang mereka juga ini Pak, ada namanya apa tuh Pak? Kalau kita istilahnya inilah umroh gitu Pak ya, umroh atau haji. Mereka juga sekarang ada Pak. Nah wisata spiritualnya juga Pak. Mereka kemana Pak? Ke Bethlehem itu Pak. Ya. Iya ke Yerusalem, ke Bethlehem mereka itu Pak. Tapi itu ada nggak apa rasa keimanan mereka semua? Nggak ada Pak. Nggak ada tuntunannya. Akhirnya mereka sekarang wisata doang. Wisata doang. Mereka mau nangis nggak ini, ya. Nggak bisa juga. Apa yang mau disedihkan gitu Pak ya. Mereka mau ini nggak bisa juga Pak, nggak bisa. Bibi saya banyak, paman saya banyak ke sono, ya itu ketika ditanya kepengen ke sono nggak, capek apa gitu kan Pak. Orang Arab apa coba orang ini Pak, ya bapak yang sudah tua lah, yang sudah pernah ke Mekah, kepengen ke sono Pak. Kalau saya ada kesehatan saya mau ke sono lagi, gitu kan Pak ya. Ada nggak kerinduan lagi mau ke sono Pak? Ada Pak. Ya, saya kemarin ketemu sama bapak-bapak Pak, ya sama bapak ini anaknya bermasalah gitu Pak di sebuah pesantren, saya suruh nanganin gitu Pak, saya datang nanganin bapaknya ini, dia ngomong dia cerita Pak, dia katanya dia mau umroh lagi, untuk umroh yang kesekian puluh kali, kesekian puluh kalinya Pak, dan ini dia mau bawa seluruh keluarga besarnya dan keluarga istrinya, kesekian puluh kalinya katanya Pak. Gak bosan bapak ini Pak ya. Sekian puluh kalinya kadang dia cerita gitu Pak. Nah, berarti kan nggak ada rasa bosan Pak, kerinduan itu nggak ada. Nah mereka nggak Pak, mereka juga ada. Nah, akhirnya ternyata Pak Raja Abraha ini ya marahlah Pak. Dia tujuannya untuk menghancurkan itu Ka'bah agar tidak ada lagi orang yang ke Ka'bah, gitu saja tujuannya Pak. Agar nanti orang semua yang teralihkan ke gereja yang dia bangun tadi. Tapi ternyata berhasil nggak Pak? Enggak. Ya, enggak. Kenapa? Karena itu memang rumahnya Allah yang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi rumah sampai hari kiamat nanti. Hari kiamat nanti. Jadi tujuannya itu saja Pak. Ekonomi sebetulnya Pak. Untuk menghancurkan itu agar orang nggak ada yang ke Ka'bah lagi. Orang nggak jadinya ke gereja yang dia bangun. Tapi tidak berhasil. Nah kalau pertanyaannya itu kan yang dulu yang ngelola orang musyrik. Ya. Dulu yang mengelola itu orang musyrik Pak, ya, orang musyrik yang mengelola orang musyrik, tapi sebetulnya mereka itu merawat dengan baik gitu Pak, merawat dengan baik. Walau di sekeliling Ka'bah itu banyak Pak, banyak berhala, banyak patungnya. Ada berapa Pak? 360 Pak, 360 patung itu Pak di sekeliling Ka'bah itu Pak. Makanya ketika penaklukan kota Mekah itu Pak, itu sahabat Ali diperintahkan oleh Rasulullah untuk menghancurkan patung-patung itu Pak. Berapa jumlahnya Pak? 360 patung. Itu dihancurin semua. 360 patung. Tapi Ka'bahnya mereka jaga Pak. Dulu Rasulullah ketika masih remaja Pak, Ka'bah itu pernah kebanjiran loh Pak. Pernah kebanjiran dan pernah direnovasi. Dan pernah mau terjadi perperangan Pak sesama orang Arab. Gara-gara apa Pak? Gara-gara apa? Gara-gara siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad ini kembali ke tempatnya. Mau perang Pak, gara-gara itu doang Pak. Terus mereka memuliakan Ka'bah itu Pak. Saya meletakkan, aku dari sukuku, enggak dari suku kami gitu Pak. Mau perang Pak. Sampai akhirnya terjadi kesepakatan, besok siapa yang pertama kali datang ke tempat ini, dialah jadi hakim kita. Oh iya, setuju. Akhirnya siapa yang pertama kali datang Pak? Rasulullah SAW Pak, Nabi Muhammad SAW yang pertama kali datang Pak. Ketika beliau datang ke situ, ya orang Arab datang, udah ada Muhammad. Akhirnya, wahai Muhammad, engkau jadi hakim di antara kami. Siapa di antara kami yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad ini kembali ke tempatnya? Siapa? Akhirnya Pak, Rasulullah ambil kain ya Pak ya, beliau ambil kain, beliau mengambilkan Hajar Aswad itu ke diletakkan di kain tadi Pak, lalu masing-masing kabilah suruh megang ujung-ujung kain, bareng-bareng mereka ngangkatnya ke tempatnya. Setelah sampai tempatnya, Rasulullah mengambil dan Rasulullah meletakkan. Damai semuanya Pak. Itu Rasulullah belum jadi nabi Pak. Itu perkiraan umur beliau waktu itu baru umur 35-an Pak. 30 sampai 35 tahun lah. Belum jadi nabi. Belum jadi nabi. Tapi beliau sudah jadi pendamai.
Itu Pak. Jadi orang Quraisy itu, orang musyrik itu Pak, mereka sangat menjaga Ka'bah. Sangat menjaga Ka'bah mereka itu. Ya, walaupun mereka orang musyrik. Dan yang sudah Allah siapkan bahwasanya Ka'bah ini akan menjadi ya rumahnya. Makanya Pak, ketika Abraha itu datang ya Pak ya, kan pasukan Abraha waktu itu ngambil unta-untanya Abdul Muthalib Pak. Berapa ekor yang diambil Pak? 100 ekor yang diambil Pak. 100 ekor lah Pak. Ya. Itu diambil tuh Pak, diambil. Abdul Muthalib datang Pak. Ya. Abraha waktu itu Pak, Abraha waktu ketika Abdul Muthalib itu datang Pak, dia bilang begini Pak, aku belum pernah ketemu laki-laki yang datang dengan penuh percaya diri. Aku belum pernah ketemu pemimpin yang sangat berwibawa sekali. Itu Pak. Jadi berwibawa banget Pak. Abdul Muthalib itu datang Pak. Kakeknya Rasulullah datang. Dia bilang, wahai Abraha, kembalikan unta-untaku yang diambil pasukan. Kata Abraha, engkau cuma minta untamu, kamu gak pedulikan Ka'bah itu yang akan aku hancurkan katanya. Oh enggak. Unta ini milikku. Ka'bah itu ada yang punya. Biarkan yang punya yang jaga. Gitu katanya Pak. Ka'bah itu ada yang punya, biar yang punya yang jaga. Tapi unta itu milikku, apa yang jaga? Gitu. Serahkan. Oh diserahkan Pak. Takut Abraha Pak. Diserahkan. Setelah diserahkan untanya itu Pak, apa kata Abdul Muthalib? Dia ngomong sama penduduk Mekah, penduduk Mekah, ya, aku sudah lihat pasukan Abraha begitu besar. Silahkan kalian pergi cari tempat yang paling aman. Sedangkan Ka'bah biarlah Allah yang menjaganya. Pergi semuanya Pak dari puncak gunung. Waktu itu Pak, ya, Abdul Muthalib berdoa Pak, ya Allah ini rumahmu, ini rumahmu, engkau yang menjaganya. Ya. Hari ini kuserahkan rumah ini kepada pemiliknya. Pergi beliau Pak, pergi Abdul Muthalib Pak. Artinya ya Allah kalau kamu mau jaga rumahmu jaga, gitu ya Pak. Pergi, ayo selamatkan diri masing-masing. Akhirnya Allah mengirimkan apa Pak? Burung abadi. Nah gitu Pak. Jadi Abdul Muthalib itu luar biasa. Berwibawa, tegas. Dan cerita yang seperti itu bisa dijadikan salah satu cerita yang sampai ke Persia, ke Romawi, Rosa menyerang Ka'bah. Oh iya Pak. Itu sampai sekarang loh Pak. Bapak tahu nggak Pak? Baru-baru ini Pak saya baca berita itu Pak. Ada di Kongres Amerika Pak itu mengusulkan untuk menghancurkan Ka'bah. Suruh ngebom Pak katanya. Dinuklir aja katanya. Nah, dan ternyata ada yang bilang Pak, kita ini siapa? Abraha dulu nggak berhasil. Ada yang ngomong gitu Pak. Kita ini siapa? Abraha dulu nggak berhasil katanya. Abraha yang bawa pasukan gajah. Abraha itu kan dia naik gajah Pak, naik pasukan gajah. Dan gajah yang paling besar itulah yang dikejar oleh Abraha. Nama gajah siapa Pak? Mahmud Pak. Mahmud itu nama gajah yang paling besar Pak. Itu gajah itu Pak langsung dikirim dari Afrika sana Pak. Abasyah langsung dikirim dari Afrika Pak. Dikirim dari Afrika itu untuk jadi kendaraanmu wahai Abraha. Hancurkan itu Ka'bah. Itu Pak. Dikirim sama Raja Najasyi Pak. Mahmud namanya, nama gajah yang paling besarnya Pak. Dan inilah jadi pemimpinnya Pak. Waktu itu gajahnya Abraha itu Pak, ketika mau sampai Mekah itu Pak, ketika diajak ke suruh ke Mekah nggak mau Pak, dia nggak mau deprok, dipukulin nggak mau deprok Pak. Tapi diarahkan ke tempat lain langsung lari kencang Pak. Jadi gajah itu belum tahu Pak waktu itu Pak. Oh ini nggak benar, ini rumahnya Allah ini, yang menciptakan aku kata gajah gitu Pak. Ini rumah yang menciptakan aku, saya mau kuhancurin Pak. Itu disuruh nyerang Pak, dipukulin dia nggak mau gajahnya Pak, nggak mau pokoknya diam aja Pak. Tapi begitu diarahkan ke tempat lain langsung lari kencang Pak. Nah itu pasukannya, gajahnya ternyata semangatnya dari Yaman doang Pak, dari Yaman semangat jalannya Pak. Begitu mau sampai Mekah Pak, nggak mau jalan lagi Pak, nggak mau jalan. Ya, karena memang Allah sudah menjaga umat. Ya. Dan ini salah satu bukti Pak, ya, bukti yang sangat. Dan ini tercatat di sejarah Pak, tercatat di sejarah. Dan ini bukan hanya cerita yang ada di kita orang Muslim, enggak Pak. Ini di kalangan pendeta-pendeta Yahudi, pendeta-pendeta Nasrani juga terkenal cerita ini. Mereka tahu juga Pak, mereka tahu. Ya. Dan mereka paham sekali akan kebenaran cerita ini. Makanya nanti Pak yang muncul Ka'bah itu siapa Pak yang muncul Ka'bah itu Pak? Siapa?
Yang hancuran Ka'bah itu Pak dari orang dari Abasyah Pak. Dia punya kaki letter U, ya, rambutnya keriting, bibirnya tebal, kulitnya hitam. Dialah nanti yang mencongkel batu Ka'bah itu Pak. Dia congkel batu Ka'bah itu, dia copotin satu-satu Pak, sampai dia Ka'bah itu ambruk. Dari Abasyah itu Pak, dan setelah itu terjadilah kiamat. Jadi kata ulama kita, Ka'bah itu tidak akan mungkin hancur di bumi atau di apa enggak. Nanti terjadi di hari kiamat ketika Allah sudah menetapkan waktunya, datang orang dari Abasyah, ya, dan dia ciri-cirinya kata Rasulullah disebutkan dia berambut keriting, berkulit hitam, berbibir tebal, dan kakinya letter U. Kakinya letter U. Dan dia nanti dengan kaki letter U itu nanti Pak, dia yang datang mencukil Ka'bah itu Pak. Dia cukil batu satu-satu Pak, sampai akhirnya ambruk Ka'bah. Setelah itu barulah terjadi kiamat. Pada saat itu memang nggak ada perlawanan, memang nggak ada kaum muslimin. Waktu itu sudah ini Pak, itulah nanti terjadi perang akhir zaman itu Pak. Jadi sudah perperangan sudah ini, sudah seluruh negeri ini perang Pak. Itu perang akhir zaman nanti. Perang terakhir kali. Nggak ada lagi ini Pak. Hah? Ada cucu, ada cucu. Ya entah di zaman siapa Pak, entah zaman cucu kita, entah zaman cucunya anak kita, nggak tahu apa cucu apa anak dari cucu kita nggak tahu, entah zaman. Pokoknya saat itu pasti dibagi Pak, saat itu pasti datang. Dan arah-arah ke situ sudah mulai Pak, arah-arah ke situ itu. Bagaimana Rasul mengkabarkan akan terjadinya arah itu sudah ada Pak. Bapak, ini boleh percaya boleh nggak Pak ya? Sekarang Pak, orang-orang Yahudi itu Pak, mereka sudah membuat senjata dari kayu. Senjata dari kayu. Ya kenapa Pak? Karena di akhir zaman nanti perang itu udah nggak pakai peluru. Perang itu udah nggak pakai apa Pak? Udah nggak pakai senjata, nggak pakai pedang. Enggak Pak, perangnya pakai kayu ntar Pak. Kembali kepada zaman dulu pakai kayu. Kendaraannya udah pakai kuda lagi Pak. Artinya teknologi itu mungkin komunikasi itu udah nggak ada lagi, udah porak-poranda Pak. Porak-poranda. Jadi kenapa kita tetap disuruh ngajari anak kita manah Pak? Karena emang nanti kita kembali berperang kan pakai panah nanti, pakai panah, pakai kayu, pakai tombak. Karena sudah tidak ada lagi senjata, nggak ada lagi senjata, nggak ada lagi. Ya mungkin minyaknya habis gitu kali Pak ya. Mungkin minyaknya habis, baterainya kayak gitu kan. Udah nggak lagi pakai itu Pak. Udah murni perang, murni perang adu fisik. Nanti muncul Pak emas, gunung emas dari sungai Efrat Pak. Sungai Efrat itu akan kering, Pak. Setelah sungai Efrat itu kering, nanti akan muncul emas tuh Pak. Muncul emas ke permukaan, ya. Dan nanti orang akan datang untuk berebut menguasai emas itu. Nah kata Rasulullah SAW, jangan kalian dekatin. Jangan kalian dekatin. Kenapa? Karena 1000 yang datang cuma 1 yang selamat. Kenapa Pak? Bunuh-bunuhan semuanya, bunuh-bunuhan. Jadi habis manusia Pak. 1000 datang tinggal 1, 1000 datang tinggal 1. Coba, habis nggak manusia Pak? Habis lah, semuanya mau menguasai itu emas. Bunuh emas, bunuh loh Pak. Di Indonesia ada emas bunuh, tapi Freeport yang menguasai kan Pak? Freeport yang menguasai. Dan Freeport itu punya banyak orang. Ini emas mau dikuasai sendiri Pak, kuasai sendiri. Oh, ini, tapi bunuh-bunuhan ada Pak. Bunuh-bunuhan. 1000 datang tinggal 1, 1000 datang tinggal 1, 1000 datang tinggal 1. Tinggal 1 ini pun Pak, ya begitu dia selamat, bisa nggak dia nguasain Pak? Nggak bisa, tenaganya udah habis, datang 1000 lagi, dia yang bunuh pertama kali kan Pak. Ya, begitu seterusnya Pak. Habislah manusia itu Pak. Bunuh-bunuhan terus. Hanya untuk dapatkan itu emas. Sungai Efrat. Dan sekarang Sungai Efrat itu sudah mulai mengering Pak. Sudah mulai ya apa? Sudah ada penyusutan lah gitu sekarang. Sudah mulai penyusutan. Ya. Kapan benar-benar keringnya? Nggak tahu. Dan itu udah ada loh Pak, ahli-ahli yang sudah menyelam untuk Pak ke Sungai Efrat untuk membuktikan ada nggak gunung emasnya. Nggak mungkin ketahuan. Mungkin nggak muncul sekarang Pak. Nggak mungkin, kalau muncul sekarang nanti kiamat lah ya Pak ya. Iya. Sekarang kiamat. Ada loh Pak, mereka itu Pak. Orang-orang kafir itu Bapak jangan ini Pak. Mereka baca hadis Pak, mereka mereka ingin buktikan langsung Pak, mereka ingin lihat langsung Pak. Orang yang sendiri itu percaya hadis.
Oh percaya Pak. Ya kan sekarang juga kan sudah banyak yang nanam pohon juga. Percaya, mereka percaya Pak. Mereka itu hadis itu mereka baca, lalu mereka percaya Pak. Oh ini benar. Karena karena orang yang itu kenal Pak, tahu sekali bahwasanya Rasulullah ini memang utusan Allah. Mereka tahu Pak. Tapi kenapa Yahudi itu membenci orang Arab? Ini Pak, apa namanya Pak ya? Bukan egoisme itu Pak, namanya Pak, ras Pak. Karena kan sumbernya dari Arab. Iya. Ya karena ras itu Pak. Karena dulu semua nabi-nabi rasis mereka Pak, rasis. Karena semua nabi-nabi dulu Pak itu semuanya keturunan dari Ibrahim. Dari Ibrahim. Makanya ketika mereka baca di kitab mereka di Taurat, di Zabur Pak, dikatakan bahwasanya akan ada nabi yang terakhir dan nabi ini nanti akan muncul dari daerah bebatuan, dari daerah tanah hitam, ya. Dan mereka cari tanah hitam di mana? Ternyata mereka ketahui tanah itu di Madinah. Makanya mereka kan semua eksodos ke Madinah Pak. Orang Yahudi itu aslinya di mana Pak mereka Pak? Di Palestina Pak mereka itu Pak. Di Palestina mereka berkumpul Pak. Tapi ketika mereka baca di buku-buku mereka, di kitab-kitab ulama mereka, bahwasanya akan ada nabi yang terakhir, yang ini nabi ini akan muncul dari tanah hitam, dan tanah hitam itu enggak ada kecuali di Yatsrib, di Madinah. Makanya mereka eksodos ke Madinah Pak. Makanya ada nggak orang Yahudi di Mekah Pak? Ada nggak Pak? Nggak ada. Orang Yahudi ngumpul di Madinah semuanya Pak. Bani Qainuqa, Bani Qorido, itu semua ngumpul di situ Pak. Ngumpul di situ Pak. Nah, setelah mereka ngumpul di situ Pak, ya mereka berharap Pak, anak atau cucu mereka lah nanti yang lahir yang menjadi nabi. Gitu. Mereka berharap Pak. Karena mereka itu keturunan nabi, Pak. Dan mereka kalau berantem sama orang Madinah itu Pak, kan mereka pendatang nih Pak. Mereka pendatang kan Pak, orang Madinah penduduk asli. Kalau mereka berantem, apa yang mereka bangga-bangga Pak? Tunggu nanti kata mereka. Kalau udah lahir nabi dari anak cucu kami akan menguasai ya, dunia ini. Tunggu nanti. Wah begitu Pak, kalau mereka lagi ribut tuh Pak, lagi perang sama ini Pak, orang Madinah. Ternyata lahir nabinya nggak dari mereka. Mereka kayak gitu. Kok ada nabi dari kalangan Arab? Gak mungkin, mereka gak mungkin Pak, karena mereka tahu, gak mungkin orang Arab ini gak ada sejarahnya nih. Kok ada? Tadi mereka bongkar, ternyata ketemu Pak. Ternyata ada istilah Nabi Ibrahim yang ditaruh oleh Nabi Ibrahim di mana Pak? Di Mekah, Bakkah namanya waktu itu Pak. Oh, langsung mereka memberikan tuduhan jelek Pak. Apa tuduhannya Pak? Anak haram katanya. Bahwasanya Hajar itu selingkuhannya Ibunda Hajar itu selingkuhannya Nabi Ibrahim. Itu kurang ajarnya orang Yahudi itu enggak? Itu kurang ajarnya Pak. Oh, ini anak haram nih. Anak haram. Ya, anak enggak sah. Anak saya itu ya Ishak kata mereka begitu. Ishak itu kakek moyang mereka Pak. Kakek moyang mereka. Nah gitu Pak. Jadi mereka itu kenal Nabi Muhammad, mereka tahu ajaran Islam dan mereka tahu Nabi Muhammad itu utusan Allah, mereka tahu Pak. Sampai-sampai apa kata Allah Pak? Ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ini kenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Tuh, Pak. Tapi hasad Pak, rasis mereka Pak. Kenapa nggak dari kami? Gitu. Kenapa nggak dari Arab? Kenapa nggak dari keturunan Ismail? Itu rasis mereka Pak. Jadi rasis pertama kali mereka itu. Rasis mereka itu Pak. Jadi menolak kebenaran hanya karena bukan dari mereka. Nah itu Pak. Nah, ini rasis mereka Pak. Sampai sekarang mereka benci sama orang Arab. Benci Pak. Dan bencinya itu Allah yang mengkabarkan Pak. Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu kata Allah. Tidak akan pernah ridho orang Yahudi sama orang Nasrani itu kepada kalian kata Allah. Sampai kalian ikutin agama mereka. Gak akan pernah ridho. Nah, kalau mereka datang mereka ngasih tiket suruh datang ke tempat mereka dijamu di apa itu hanya basa-basi saja itu Pak. Yakin Pak, basa-basi saja. Intinya adalah gimana menghancurkan, membumi hanguskan, melenyapkan Islam. Itu dia Pak. Kalau ceritanya tentang masa Nabi Muhammad tuh kan sedikit sekali yang masuk Islam dari kalangan Yahudi Pak. Sedikit.
Padahal Yahudi saat itu kan ribuan mungkin kan. Ribuan, Pak, Ribuan masuk. sekali. Tapi Iya. yang masuk itu sampai ada yang apa? Ada hadis tuh yang mengatakan bahwasanya jika ada 12 orang Yahudi aja masuk Islam di masaku, maka semua Yahudi akan masuk Islam. Itu benar kan? Iya, Pak. Karena waktu tidak ada sampai 12 orang yang masuk. Iya, Islam karena itu. orang Yahudi itu, Pak, kalau ada sebetulnya mereka itu membenarkan tuh, Pak, membenarkan Islam, Pak. Cuma kan mereka saling, kalau istilah kita sekarang itu wait and see gitu lah, Pak. Ayo, sampai saya masuk Islam duluan. Gitu, Pak. Karena kalau ada masuk Islam duluan, ini akan menjadi apa, Pak? Apa common enemy, enemy gitu, Pak. Musuh bersama. Nah, tapi kalau ada yang masuk Islam, masuk Islam semuanya, Pak. 12 masuk Islam semuanya itu, Pak. Ya, berarti mereka wait and see semuanya, Pak, takut semuanya. Kamu duluan. Oh, enggak lah, kamu lah. Gitu, Pak. Gitu. Karena akan jadi musuh bersama. Maka sampai sekarang juga Yahudi paling sedikit kalau dihitung itu suku yang paling sedikit masuk Islam. Sampai hari kiamat, Pak, nggak sampai sekarang. Sampai hari kiamat, Pak, mereka nggak akan. Kalau suku-suku yang lain banyak itu. Karena makanya Yahudi itu, Pak, itu bukan agama, itu agama sekte kan, Pak. Khususnya untuk orang Yahudi saja, Pak. Ada nggak orang Yahudi menyebarkan pendetanya atau ininya rahib-rahibnya untuk berdakwah, Pak? Nggak ada, untuk kalangan mereka sendiri. Karena memang agama keluarga itu, Pak. Agama. Sampai nanti jadi pasukan intinya Dajjal ke orang Yahudi. Orang Yahudi sama orang Syiah nanti, Pak. Orang Syiah. Karena mereka sama nunggu Dajjal tuh, Pak. Orang Yahudi nunggu Dajjal itu, mereka katakan Dajjal itu Tuhan mereka. Orang Syiah nunggu orang Yahudi karena nunggu Dajjal, karena Dajjal itu mereka katakan apa? Imam mereka yang ke-12 yang bersembunyi sekarang. Sama, jadi mereka sama nunggu Yahudi. Dan mereka kata orang Nasrani juga, Pak, nanti mereka nunggu juru selamat. Ternyata Dajjal juga, Pak, juru selamatnya itu. Karena kalau Nabi Isa yang turun nanti ke bumi, Nabi Isa apa yang Nabi Isa lakukan, Pak? Membunuh babi. Membunuh babi-babi, menghancurkan salib-salib. Jadi juru selamat yang itu oleh orang Nasrani itu bukan Nabi Isa, Pak. Karena Nabi Isa ini turun ke bumi mengajarkan agama Islam, membunuhin babi-babi, menghancurkan salib-salib. Jadi yang mereka tunggu siapa? Sama Dajjal juga ternyata, Pak. Jadi orang Nasrani nunggu juru selamat, ternyata Dajjal. Ya, orang Yahudi nunggu Tuhan mereka, katanya ternyata Dajjal juga. Orang Syiah nunggu imam yang mereka yang bersembunyi sekarang, ternyata Dajjal juga. Makanya nanti pasukannya adalah pasukan dari Syiah, dari orang Yahudi, dari orang-orang Nasrani yang fanatik, yang ortodok. Kalau yang persiapan dengan sapi-sapi merah itu yang orang Yahudi. Gimana, Pak? Orang Yahudi kan menyiapkan sapi-sapi merah. Itu dalam rangka menyambut itu, Pak. Dajjal. Iya. Karena nanti kan Dajjal itu, Tuhan mereka itu, Pak, tidak akan turun. Kan mereka tahu, Pak, nanti turun di Palestina, Pak. Bukan di Palestina, di Suriah. Hadisnya itu belum di Suriah, cuma mereka pikir di Palestina, Pak. Hadisnya itu di Suriah. Jadi nanti mereka, Pak, beranggapan Dajjal juru selamat mereka itu akan turun kalau bumi ini pertama sudah hijau. Ya, bumi ini sudah hijau dan sudah banyak sapi-sapi merah. Itu versi dari kitab mereka. Makanya sekarang Bapak lihat, Pak, di Palestina itu, Pak, itu sekarang sudah menjadi seperti kalau dilihat dari atas itu, Pak, seperti kawasan hijau hutan, Pak. Makanya sekarang mereka nggak suka Rafah kan, Pak. Gaza, Rafah itu memang sudah target mereka, Pak. Karena Gaza sama Rafah itu doang yang belum dihijaukan, Pak. Itu mau dihijaukan itu, Pak. Setelah mereka kuasai, lihat nanti, Pak. Setelah mereka kuasai, mereka sudah bisa usia semua itu, mereka hijaukan itu, Pak. Mereka akan adakan reboisasi yang itu, Pak. Dihijaukan karena nanti kalau sudah hijau dari atas, kelihatan dari hijau kata mereka, ini sudah permadani hijau. Turunlah nanti juru selamat mereka, Tuhan mereka, Dajjal. Apa? Perbedaannya orang Yahudi dengan Muhammad, kalau secara fisik kan agak mirip. Ya nggak bisa, Pak, kita bedakan nggak bisa, Pak. Nanti cuma Bapak bisa membedakannya dari topinya, Pak.
Janggutnya Pak, janggutnya itu mereka kucir ini, janggutnya ini mereka kucir. Nah, mereka kucir. Topi mereka itu topi kayak koboi gitu Pak, kayak koboi. Hah? Iya, itu aja itu Pak. Itu orang-orang Yahudi yang ini Pak, yang fanatik ya Pak ya, yang fanatik. Yang ortodoknya itu udah fanatik itu. Gak bisa bedakan fisiknya Pak, karena kan ini udah kayak orang Arab juga Pak. Ya itu yang berarti itu keturunan dari Nabi Nuh tadi ya. Coba. Orang tadi ya. Kalau kan ada Nabi Nuh ada tiga Sam. Ya Sam, Ham sama ini, sama satu lagi Pak. Sam, Ham sama satu lagi Pak saya Pak. Shimaya Pak, apa? Shimaya itu lah, Shimaya. Nah artinya kan yang Sam tadi kan yang di atas ya itu. Iya. Yang putih itu mungkin ke Shihab itu. Ya. Ada. Jadi manusia itu tadi kan ada apa? Bukan apa? Tinggal semua ya. Keturunan Nabi Nuh itu nanti yang menurut apa namanya? Dari keturunan Nabi Nuh itu manusia-manusia sekarang itu. Jadi yang dari 3 orang keturunan Nabi itu ada kita. Mungkin kayak misalnya yang di Arab itu mungkin dari Nabi Nuh ketika yang maksudnya yang putih, kalau yang Abbasnya kan kita Nggak tahu Pak ya. Pokoknya yang jelas kalau ahli genetika itu Pak, saya baca itu Pak, saya lihat di YouTube-nya itu Pak, ahli genetika menyatakan kebanyakan yang daerah-daerah timur itu Pak ya, timur itu seperti berarti daerah Asia apa itu semuanya keturunan Sam katanya Pak, keturunan Sam. Dan itu ternyata asal nenek moyangnya adalah di Afrika sana, di Afrika. Nah nanti kenapa warna kulitnya berubah? Daerahnya Pak, daerahnya. Di kita tropis kuning langsat jadinya gitu. Di kita tropis kuning langsat. Nah, di Mekah itu panas. Pak, Mekah itu panasnya beda loh sama panas kita Pak. Panas kita kan buat berkeringat apa ya? Bapak dia yang pernah umroh lah. Kan kalau panas di Indonesia kan buat berkeringat kan Pak. Panas di sana keringetan nggak Pak? Nggak keringetan Pak. Hah? Apa? Iya itu dia Pak. Jadi kalau kita ini kan tropis nih Pak. Kita kalau panas kita itu membuat kita keringetan. Makanya orang Arab itu jarang mandi Pak. Kita aja yang rajin mandi kan, pagi mandi, siang mandi, sore mandi kan Pak ya. Orang Arab itu terakhir sekali mandi Pak. Paling malam dong mereka mandi Pak. Tapi badan mereka wangi, nggak bau Pak. Kenapa? Karena mereka nggak keringetan. Mereka nggak keringetan. Kita yang buat bau karena kita keringetan itu. Itu Pak. Jadi membedakan ini alamnya itu Pak. Jelas, mereka ada Messi dan Ronaldo. Maupun Portugal. Itu Ronaldo bulannya itu kan dijajar sama. Cukup ya Pak ya, kita lanjutkan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.